Ini bapaknya keluar ya? Halo, halo. Ini kelas histologi ya? Ini kelas histologi ya? Oh iya. Tadi itu nggak tahu saya kok keluar sendiri. Ada masalah jaringan, mungkin sinyal atau apa. Terus saya coba masuk lagi, nggak bisa. Jadi ini langsung join gitu. Tadi kan kalau lewat Meet nggak bisa. Jadi ini Pak Teguh langsung join. Takutnya keliru kelas lain karena cuma join kan, nggak muncul nama kelasnya. Terus sebentar ya, ini coba di share PPT-nya. Sebentar ya, di share. Tuh, ketutupan nih. Ini nggak mau. Ada ini apa, jendela apa, chat ini nutupi Pak Teguh, nggak bisa browsing, nggak bisa ini jadinya, nggak bisa share PPT-nya. Ini Nurul Fateka ini kenapa ini kok ngechat terus, muncul terus? Sinyalnya kurang optimal. Oh gitu ya. Sebentar, tak keluar lagi aja. Nah. Oke, sudah ya? Sudah muncul ya PPT-nya ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, sambil yang belum absen, silakan pada absen dulu. Coba saya cek, ini masih kurang 7 orang. Ya. Nanti chat aja di sini, atau ngomong langsung nggak apa-apa. Di MS Team ngomong aja ya, kalau yang kesulitan absen, sambil kita jalan kuliahnya. Baik, untuk hari ini, tanggal 7 Oktober 2020, kita akan bicarakan tentang struktur sistema digestoria, ya. Jadi di saluran pencernaan. Ya, jadi nanti sistem digestoria seperti yang kalian sudah paham ya, ada saluran dan ada kelenjar ya. Salurannya mulai dari mulut sampai nanti ke mulut atau kahum oris sampai ke anal atau anus ya. Kemudian untuk kelenjarnya ada hepar dan pankreas. Ya, jadi mulai dari kelenjar, mulai dari rongga mulut sampai nanti ke esofagus, ventriculus, kemudian usus, ke rektum,
kemudian ke anus. Sedangkan nanti kelenjarnya ada liver dan juga pankreas ya. Jadi nanti kita bicarakan tentang strukturnya ya. Bagaimana struktur saluran pencernaan mulai dari mulut ya sampai kemudian nanti esofagus, kemudian ke lambung, kemudian ke usus ya. Itu nanti kita coba cek ya lapisan-lapisannya ya, struktur penyusunnya ada jaringan apa saja. Kemudian nanti hepar sama pankreas juga kita coba lihat nanti penyusunnya sel-sel apa saja ya. Oke. Saluran pencernaan merupakan sistem pencernaan merupakan suatu saluran berongga yang dimulai dari rongga mulut ya sampai anus dengan modifikasi pada berbagai bagian ya. Tersusun atas 4 lapisan, mukosa, submukosa, muskularis dan serosa atau adventisia ya. Jadi secara umum dari mulai fum oris sampai anal nanti struktur penyusunnya itu ada 4 lapisan ini ya. Secara umum rata-rata tersusun atas 4 lapisan ini, mukosa, submukosa, muskularis dan serosa. Ya, ini siapa ini? Adelita ya. Adelita sama Rizka Agustina ya, sebentar tak absenkan dulu. Adelita. Rizka sudah. Oke, Rizka sama Adelita sudah Pak Teguh absenkan, tinggal kurang 2 orang ya. Maaf 4, masih kurang 4 orang. Oke, kita lanjut ke kuliahnya dulu. Ya. Lapisan mukosa ya secara umum biasanya tersusun atas jaringan epitel ya, kemudian terdapat juga kelenjar ya, kemudian jaringan limfoid ya, jaringan limfoid itu limfa ya, sirkulasi limfa ya, karena jaringan dia nanti tersusun atas sel-sel limfa ya, jadi sel-sel yang menghasilkan sekret yang berupa imun ya, sistem imun yang berhubungan dengan sistem imun. Kemudian ada nanti kapiler tentu saja, kemudian terdapat muskularis mukosa ya. Jadi ada jaringan otot tapi yang di mukosa ya. Kemudian nanti ada lapisan submukosa berupa jaringan areolar atau jaringan ikat longgar ya. Sudah tahu kan ya jaringan ikat longgar kemarin pas materinya jaringan ikat ya, mengandung plexus Heller dari pembuluh darah dan plexus saraf Meissner ya. Juga terdapat kelenjar limfatika ya. Jadi kelenjar limfatika ini adalah ini jaringan limfoid nih. Sedangkan untuk plexus Heller itu pembuluh darah ya, pembuluh darah yang terdapat pada saluran pencernaan ya. Saluran pencernaan itu kita sebut dengan plexus Heller ya. Sedangkan arteri ya, terutama arteri, kemudian saraf ya, bersarafannya dinamakan Meissner ya. Mungkin dulu yang menemukan ini ya Pak Heller sama Pak Meissner ini. Jadi ada pembuluh darahnya, juga ada bersarafannya ya. Kemudian untuk lapisan berikutnya, lapisan mukosa ini biasanya lapisan yang paling dalam ya, yang langsung berhubungan dengan lumen, dengan makanannya ya. Luar apa dalam ya berarti ya. Pokoknya lapisan yang yang berhubungan dengan lumen ya. Lumen.
Kemudian di bawahnya ada lapisan submukosa, kemudian lapisan muskularis atau jaringan otot ya. Jaringan melingkar terdiri atas plexus saraf aurbah, menterikus dan jaringan otot ya. Jadi jaringan saraf yang ada pada lapisan-lapisan saluran digestoria ini memang namanya beda-beda ya, tapi sebenarnya sama jaringannya ya saraf ya. Cuman kalau pada lapisan submukosa dinamakan Heller gitu ya. Kalau pada lapisan muskularis dinamakan aurbah atau menterikus. Ya mungkin nama penemunya beda-beda gitu ya. Jadi dinamakan sesuai dengan nama penemunya. Kemudian yang jelas ya jaringan otot ya pada lapisan muskularis. Kemudian yang paling luar istilahnya kita sebut dengan lapisan adventitia atau serosa, itu biasanya tersusun atas jaringan areolar, ya, jaringan lemak, pembuluh darah, dan mesotelium. Nah, ini gambaran secara umum ya, gambaran secara umum paling dalam ya, ini lihat di tengah sekali yang ini warna pink itu adalah kira-kira lumennya, tempat bolus ya makanan yang sudah dikasih secret itu ya, yang sudah dihancurkan kasih secret, biasanya istilahnya adalah bolus ya. Nah, bolus. Kemudian ada mukosa ya, lapisan mukosa, kemudian submukosa ya, ada plexus Meissner ya, kemudian ada plexus aurbah atau menterikus ya. Kemudian lapisan selanjutnya setelah submukosa adalah muskularis, baru yang terakhir adalah lapisan serosa. Nah, kita ke esofagus ya, yaitu lapisan mukosa, submukosa, dan muskularis. Ya, jadi penyusunnya di esofagus itu hanya ada 3, yaitu mukosa, submukosa, dan muskularis. Tidak ada serosanya. Ya. Lapisan mukosanya tersusun atas epitel berlapis pipih, ya, atau squamous bertumpu pada lamina propria yang tebal. Sedangkan lapisan mukosa juga mengandung nodul limfa dan jaringan limfoid, memiliki muskularis mukosa yang tebal. Ya, jadi untuk gerak peristaltik ya, jadi bagaimana kita menelan, kemudian tetap bisa berjalan di dalam esofagus, bolusnya itu, nah itu ada gerakan peristaltis istilahnya ya. Nah itu biasanya yang bekerja adalah sel-sel otot atau muskularis. Selain yang ada di lapisan mukosa, juga yang di lapisan muskularis. Kemudian lapisan submukosa berupa lapisan areolar yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar lendir. Ya, jadi kelenjar yang menghasilkan lendir ya. Jadi agar membantu proses perjalanan bolus tadi ya. Jadi kalau misalnya kering tidak diberi lendir ya tentu akan susah ya untuk berjalan, untuk kita menelan, untuk bagaimana bolus bisa sampai dari esofagus ke ventriculus dan sebagainya. Ya. Jadi diberi kelenjar lendir ya. Diberi lendir, maaf, yang dihasilkan oleh kelenjar lendir. Kemudian lapisan muskularis berupa otot serang lintang, tidak bekerja di bawah kemauan, artinya otonom ya. Bagian bawah otot berubah menjadi otot polos ya. Jadi lapisan muskularis pada esofagus itu otot serang lintang, kemudian di bawahnya lagi ada otot polos. Jadi proses menelan makanan itu hanya sampai di mulut, ya. Kemudian untuk proses perjalanan selanjutnya itu sudah terjadi secara otomatis ya, otonom ya, tidak diperintahkan oleh pikiran kita. Mau kita diam, mau kita tidur, itu tetap makanan akan berjalan. Ya. Salah satunya dengan gerak peristaltis tadi. Nah, ini strukturnya seperti ini ya. Jadi ini adalah epitel berlapis, kemudian lamina propria, kemudian muskularis. Ya.
Ini pada esofagus. Nah, seperti ini ya, lebih jelasnya ya. Untuk yang A, ini adalah, oh kebalik ini ya. Oh kebalik ini. Ini kebalik ini. Yang sebelah kiri itu yang B ya. Yang sebelah kiri itu yang B, yang sebelah kanan itu yang A ya. Karena ini yang sebentar. Ya, yang kanan itu yang A ya, stomach atau ventriculus harusnya ya, stomach atau ventriculus itu kan apa? Ada yang tahu bedanya esofagus sama ventriculus? Kira-kira strukturnya? Ini loh, yang di atas ini loh, yang di atas ini kan ada semacam fili-fili. Nah ini biasanya memang hanya ada di ventriculus ya, di esofagus tidak ada. Esofagus tidak filinya tidak terlalu panjang gitu ya, hanya untuk seperti mengarahkan gitu saja ya. Tapi kalau di esofagus ini bisa termodifikasi menjadi membentuk pelebaran gitu ya, termodifikasi supaya lambungnya itu bisa menjadi lebih lebar gitu ya. Jadi ini keterangannya aja kebalik ya, harusnya yang kiri ini yang B, kemudian yang kanan ini yang A ya. Ya, ya, betul. Ya, jadi yang kiri adalah esofagus, sedangkan yang kanan adalah stomach atau ventriculus, lambung lah ya, lambung. Oke, strukturnya tunika mucosa ya paling atas, kemudian submucosa, kemudian muscularis dan adventitia ya, nomor 1 sampai 4 ya. Kemudian ada epitel ya, 5 paling atas pada lapisan mucosa tentu saja adalah sel epitel. Kemudian lamina ya, lamina propria ini yang menghubungkan antara mukosa dan submukosa ya. Kemudian muscularis mucosa ya, muscularis mucosa jadi sel otot yang ada di mukosa. Kemudian yang 9 ini adalah kelenjar lendir yang biasanya menghasilkan lendir ya, untuk membasahi bolus agar tetap bisa berjalan ya. Oke, setelah esofagus kita ke ventriculus atau stomach atau ventriculus ya. Jadi setelah esofagus kita ke ventriculus. Lapisan paling dalam ya, pusing Pak, dalam apa paling luar ya. Ini yang berhubungan dengan lumen lah pokoknya ya, yang epitel. Itu pada pertemuan esofagus dan lambung ya, esofagus dan ventriculus, sel epitel berubah dari squamous atau pipih menjadi kolumner ya, menjadi kolumner. Jadi sel yang semula pipih ya, yang semula pipih pada esofagus itu ketika menjadi di daerah ventriculus itu menjadi kolumner ya, bentuk tabung ya. Jadi semula pipih epitelnya kemudian berubah menjadi bentuk tabung atau kolumner yang dapat mensekresi mukus ya. Kemudian permukaan mukosa berbentuk lapisan atau ruge. Terdapat lamina propria dari jaringan retikuler dan mengandung kelenjar sekresi lendir. Kemudian lapisan submukosanya tersusun oleh jaringan areolar dan tidak mengandung kelenjar. Kemudian terdapat arteri, vena, dan pembuluh limfa terlihat jelas ya. Kemudian terdiri atas lapisan otot melingkar bagian dalam dan lapisan otot membujur pada bagian luar. Antara lapisan melingkar dan membujur terdapat plexus aorta. Ini ototnya ya, ototnya atau muskularisnya. Ya. Kemudian untuk lapisan paling dalam
luar ya, kita sepakat luar aja lah ya. Jadi yang berhubungan dengan lumen kita sebut lapisan paling dalam, sedangkan yang bersambungan dengan dinding perut, ya, dinding tubuh, kita sebut dengan lapisan paling luar. Ya. Yang berhubungan dengan lumen kita sebut paling dalam, yang berhubungan dengan dinding perut kita sebut paling luar. Ya. Jadi lapisan paling luar merupakan lapisan mesotelium, ya, di luar jaringan lingkar longgar yang membungkus lapisan otot. Jadi ya membosankan ya seperti ini ya. Jadi intinya ini saja yang kalian perhatikan, bahwa struktur penyusun sistema digestoria itu selalu tersusun atas 4 lapisan ya. Secara umum tersusun atas 4 lapisan. Lapisan mukosa, submukosa, muskularis, dan lapisan serosa. Walaupun di beberapa tempat mungkin tidak selalu ada 3 lapisan ini, tetapi secara umum ada tidak selalu 4 ini, ada yang 3 lapisan ya, tetapi secara umum adalah 4 lapisan ini. Mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Jadi sebenarnya kalian baca sendiri juga bisa, ini Pak Teguh juga hanya membaca, mungkin hanya menerangkan istilah-istilah mungkin yang buat kalian baru, mungkin ya baru Pak Teguh terangkan. Nah ini seperti ini ya gambarannya. Jadi apa namanya, sel-selnya bentuknya yang semula pada esofagus berbentuk squamous atau pipih, kemudian pada lambung atau ventriculus atau stomach ini sudah berubah bentuknya menjadi bentuk tabung, ya, bentuk tabung, sehingga menyerupai fili-fili ini, ya, bentuk ini. Nah ini memang bisa melebar gitu ya, artinya bisa termodifikasi gitu ya, menyesuaikan dengan jumlah makanan yang masuk gitu ya, artinya bisa melebar dengan adanya fili-fili ini ya. Di gambar yang sebelah kiri ya, gambar yang sebelah kiri dulu, itu nomor 1 adalah tunika mukosa, kemudian submukosa nomor 2 ya, ada batasnya itu dikasih garis-garis ya, garis patah-patah. Kemudian 3 adalah muskularis ya, rubria, kemudian 4 tunika serosa ya. Jadi yang gambar atas sebelah kiri itu keterangannya sebelah kanan, jangan keliru ya, bukan yang di bawahnya keterangannya, tapi yang di sebelah kanan ya. Kemudian untuk gambar yang bawah, gambar kanan, itu keterangannya di sebelah kirinya ya, tunika mukosa, submukosa, dan muskularis ya. Gambar serosanya tidak kelihatan yang gambar bawah ya. Nah, pada gambar paling bawah itu terdapat gastric pits in the mucosa ya. Jadi apa namanya, kelenjar gastrik istilahnya ya, yang menghasilkan gastric juice namanya ya. Nah, gastric juice ini adalah secret ya, secret yang isinya macam-macam ya, bisa menghasilkan sel kelenjar yang ada di sini ini ya, itu menghasilkan secret macam-macam ya, ada HCl dan sebagainya ya. Istilahnya namanya gastric juice ya, jadi cairan yang dihasilkan oleh gastrik atau ventriculus gitu ya. Nah, ventriculus ini sangat ekstrim ya, sangat ekstrim bentuk selnya ya. Itu kalau kita mau lihat contohnya itu pada lambung atau ventriculus dari hewan ruminansia ya, hewan ruminansia. Jadi kalau kalian beli babat gongso, nah, atau nasi goreng babat, nah itu ya. Nah, jadi babat itu adalah rumen atau juga bentuk modifikasi dari lambung pada ruminansia. Ya. Jadi kalau
ada orang yang bilang katanya bentuknya seperti handuk gitu ya. Jadi memang ada semacam tonjolan-tonjolan gitu kan ya, semacam tonjolan. Nah itu sebenarnya adalah lapisan dari mukosa yang berupa sel epitel yang bentuknya adalah kolumner yang bermodifikasi menjadi seperti villi gitu ya. Oke. Ya. Paham ya, bisa sedikit membayangkan ya kira-kira bentuknya, yaitu babat itu aja bayangkan ya. Iya. Iya. Sudah pernah lihat babat kan ya? Sudah, Pak. Iya, nah seperti itu ya. Jadi Pernah. ada, iya seperti handuk itu ada tonjolan-tonjolannya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah ini 4 jenis sel pada lambung ya yang membentuk kelenjar ya. Jadi vili-vili tadi itu yang merupakan yang tersusun atas sel-sel kolumner tadi itu juga membentuk maaf ya betul kolumner ya, itu membentuk suatu kelenjar ya. Nah, kelenjarnya ini yang nanti menghasilkan gastric juice ya, gastric juice. Jadi berarti kelenjar eksokrin ya, jadi kelenjar eksokrin. Jadi kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang langsung sekretnya dicurahkan ke organ target. Kalau endokrin kan saluran atau kelenjar yang tidak mempunyai saluran sendiri, artinya sekretnya diikutkan pembuluh darah. Gitu, ya. Nah ini pada kelenjar itu kita temukan ada 4 jenis sel, ada sel utama, ya sel-sel utama, atau sel chief atau peptis, ya, peptik, sel peptik itu melapisi bagian bawah kelenjar lambung, merupakan sel-sel kolumner rendah dan mempunyai bentuk sel serosa yang khas. Ya. Kemudian di bawahnya ada sel-sel parietal, ya, relatif besar dan sangat asidofil, dominan pada leher kelenjar. Ya, jadi agak lebih ke bawah gitu pada bagian leher. Kalau sel-sel utama ini lebih ke atas. Nah, sangat asidofil itu maksudnya mampu menghasilkan hormon ya. Jadi sel-sel asidofil adalah sel-sel yang mampu menghasilkan hormon ya. Kemudian sel-sel lendir pada leher ya. Ini relatif sedikit karena hanya untuk lubrikasi saja untuk memberikan lendir supaya tetap terbasahi. Kemudian ada sel-sel argentavin ya, yaitu berwarna kuat dengan pewarnaan garam bikromat ya, jumlahnya sedikit. Sel-sel argentavin ini fungsinya belum jelas ya, Pak Teguh sudah baca fungsinya belum jelas. Kemudian tapi dia mampu menghasilkan serotonin ya, menghasilkan hormon serotonin, dan diduga sel-sel argentavin ini bertanggung jawab terhadap proses terjadinya gerak peristaltis ya. Jadi kan terjadi secara otonom itu ya, proses pencernaan makanan setelah sampai di ventriculus, esofagus maupun ventriculus. Nah, yang di ventriculus itu yang merangsang, diduga ya, yang merangsang supaya dia tetap bergerak itu ya, bergerak dengan ritmis itu adalah adanya sel-sel argentavin. Ya. Tapi ini masih dugaan ya, karena belum dengan secara pasti gitu ya, belum secara pasti diputuskan itu ya oleh beberapa ahli, hanya berupa dugaan karena di sel-sel argentavin ini dia mampu menghasilkan serotonin itu. Cuman serotoninnya ini apakah berpengaruh langsung benar-benar merangsang terjadinya gerak peristaltis itu belum terlalu jelas. Tapi kalau sel argentavin mengandung hormon serotonin itu sudah dipastikan gitu ya. Cuman kemudian apakah fungsinya itu memang benar-benar untuk bertanggung jawab dalam gerakan peristaltisnya itu belum jelas itu ya. Jadi yang menghasilkan gastric juice yang utama adalah pada sel-sel utama ini ya. Yang
menghasilkan HCl, mungkin apa ya, tripsin ya, pepsinogen mungkin ya, enzim-enzim pencernaan, itu semuanya dihasilkan oleh kelenjar chief ya, atau peptik ini ya, atau sel-sel utama ini, kelenjar ini. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke usus ya, kita lanjutkan ke usus setelah ventriculus, kita lanjutkan ke ususnya. Usus kecil meluas dari bagian pilorik sampai ke usus besar ya, karena ada bagian-bagiannya itu ya, pada intestinum ya. Kemudian terdapat plica circularis ya, plica circularis yang berperan menambah luas permukaan penyerapan bahan makanan ya. Jadi pada usus halus ya, atau usus kecil itu terdapat plika. Plika itu semacam cekungan gitu ya, semacam cekungan-cekungan yang ini bisa memperluas area penyerapan ya, penyerapan absorpsi dari zat-zat makanan ya. Jadi itu ya. Kemudian susunannya lapisan mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Mukosanya terdapat tonjolan kecil seperti jari yang disebut dengan filus atau fili. Kemudian filus, fili, ya, filus atau fili ini, di filus itu jamak ya, atau filinya yang jamak. Ya ini pokoknya jamak sama tunggal gitu ya, filus sama fili. Berupa epitelium kolumner ya, sel penyerap, dan sel-sel goblet atau sel-sel pensekresi. Jadi selain ada sel-sel penyerap, juga terdapat sel-sel yang mensekresi. Ya. Kemudian di bawahnya ada lapisan submukosa ya, terdiri atas suatu jaringan areolar ya, jadi jaringan ikat longgar yang mengandung pembuluh darah dan saraf dari plexus Heller dan Meissner. Nah, jadi pembuluh darah yang terdapat pada saluran digestoria pada lapisan submukosa itu kita sebut dengan plexus Heller, ya, arteri kecil. Sedangkan sarafnya itu kita sebut sebentar ya, Auerbach atau Meissner ya. Sebentar. Ya, ya betul. Ya, jadi kalau arterinya yang ada pada lapisan submukosa, ya, jadi khusus pada lapisan submukosa, saluran digestoria itu pembuluh darahnya yang berupa arteri disebut dengan plexus Heller. Ya. Sedangkan pensarafannya, ya, jadi jaringan saraf yang ada pada lapisan submukosa saluran pencernaan kita namakan sebagai plexus Meissner, ya, atau mientericus atau Auerbach tadi, ya. 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 Kemudian lapisan di bawahnya lagi adalah otot polos ya. Otot polos, satu melingkar dan satunya membujur. Ya. Jadi saling silang gitu ya. Jadi satu dia searah dengan susunannya itu searah dengan intestinum, sedangkan yang lapisan selanjutnya itu bersilangan gitu ya, bersilangan dengan arah intestinum.
terdapat plexus saraf aurbah. Oh ya, maaf, salah lagi. Jadi yang Meissner ini ya, saraf Meissner ini yang ada di submukosa, sedangkan yang ada di muscularis itu kita sebut saraf aurbah ya, atau mientericus. Ya. Jadi beda ya, Meissner sama mientericus. Ya. Jadi sama-sama di saluran pencernaan ya, cuman kalau yang ada di submukosa itu nama jaringan sarafnya adalah plexus Meissner, sedangkan kalau di lapisan muskularis itu namanya aurbah atau mientericus. Nah, untuk lapisan serosanya berupa jaringan penyambung yang tertutup mesotelium ini adalah sel epitel pada bagian terluar dari saluran digestoria ya, yang biasanya berhubungan dengan dinding tubuh ya, berhubungan dengan dinding tubuh atau mesenterium ya. Jadi mesenterium adalah bagian paling luar ya. Jadi mesotelium kemudian mesenterium itu adalah bagian terluar dari saluran pencernaan yang berhubungan langsung dengan dinding perut atau dinding tubuh ya. Jadi bagian luar, paling luar. Nah, ini strukturnya seperti ini ya. Pada usus halus atau usus kecil ya. Nah, ini filinya ya. Jadi tersusun atas sel-sel kolumner tadi ya. Paling atas satu adalah kolumner simplex ya, kolumner simplex dulu. Kemudian ada fili-fili yang bisa melebar gitu ya. Jadi paling atas ini tebal sekali adalah mukosa, kemudian di yang ini ya apa berbentuk fili-fili ini adalah mukosa, kemudian ada muskularisnya ya, di bawahnya ada muskularis mukosa, baru kemudian ada submukosa dan muskularis paling bawah ya. Serosanya tidak kelihatan ya. Ini ya, ini serosanya yang kelihatan ya. Jadi mukosa dulu, kemudian submukosa ya, muskularis yang sirkuler dan longitudinal ya. Jadi yang sirkuler itu berarti yang searah ya, searah dengan arah dari perjalanan bolusnya ya, searah dengan bentuk intestinumnya, sedangkan yang bersilangan dengan bentuk intestinumnya adalah yang longitudinal muscle itu ya. Jadi makanya kalau ini terpotong kan kalau yang apa sirkuler ya, sirkuler muscle atau otot yang tersusun sirkuler itu jadi bentuknya seperti lembaran-lembaran ya, karena kan terpotong secara terpotong secara istilahnya apa ya, terpotong secara apa lupa. Jadi tegak lurus ya, terpotongnya tegak lurus, jadi kelihatan seperti bentuk lembaran sel-sel ototnya, sel otot polosnya ya. Sedangkan yang di bawahnya itu kelihatan panjang-panjang gitu ya, karena pemotongannya searah ya, pemotongannya searah dengan susunan dari sel otot polosnya, sehingga terlihat panjang-panjang. Dan yang paling bawah baru terdapat lapisan serosa. Memang kalau digambar secara diagramatis seperti ini lebih jelas ya. Kalau yang gambar ini kan tidak terlalu jelas karena ini gambaran asli ya, gambaran asli. Jadi dulu Pak Teguh pernah mengamati intestinum ayam gitu ya.
ternyata intestinum ayam itu kalau jenis pakannya berbeda, nanti bentuk fili-filinya ini juga berbeda. Ya. Ternyata jenis-jenis pakan misalnya hanya diberi pakan yang tinggi serat gitu ya, tinggi serat, proteinnya rendah dibanding dengan yang proteinnya tinggi. Ternyata yang proteinnya tinggi itu lebih banyak ya, lebih banyak. Maaf, bukan lebih banyak, tapi filinya ini lebih panjang, kemudian lebih lebar. Ya. Jadi waktu itu yang diukur ya parameternya adalah panjang dan lebar fili pada intestinum. Ya. Jadi yang ayam yang diberi pakan tinggi protein ternyata filinya relatif lebih panjang dan lebih lebar. Ya mungkin karena untuk penyerapannya, karena pakannya lebih banyak mengandung protein ya, lebih banyak mengandung zat-zat yang bisa diserap oleh tubuh, maka bentuk filinya, ya, bentuk intestinumnya termodifikasi seperti itu. Jadi jenis makanan dan jumlah makanan itu ternyata sangat berpengaruh juga pada bentuk fili pada intestinum. Ya. Dan juga ini ya pada lambung ya. Pada lambung itu jumlah pakan atau makanan yang masuk itu ternyata juga berhubungan dengan ukuran atau diameter dari lambung ya. Nah itu pada kasus anak yang kegemukan siapa Arya atau siapa itu ternyata lambungnya kan akhirnya dipotong kan ya, dioperasi dipotong sehingga daya tampung lambungnya menjadi berkurang. Ya. Jadi dia menjadi cepat kenyang, dia cepat merasa kenyang. Ya. Oke, lanjut. Kita ke usus besar ya. Histologi usus besar. Plica circularis diganti dengan lipatan semilunar ya. Terdapat di bagian mukosa, submukosa, dan muscularis berbentuk seperti bulan sabit yang meluas sepanjang sepertiga dinding usus besar. Lapisannya mukosa ya, tidak memiliki fili. Kemudian lapisan submukosa yang tidak memiliki kelenjar hanya berupa jaringan areolar dengan pembuluh darah, saraf, dan limfa. Kemudian lapisan muskularisnya, lapisan dalam melingkar mulai dari lapisan muskularis berlanjut hingga sekeliling dinding dan terbentuk menjadi lipatan bersama mukosa dan submukosa. Lapisan membujur terdapat di sepanjang usus besar disebut dengan taenia coli. Kemudian lapisan serosalnya mengandung endapan besar jaringan lemak yang menonjol pada permukaan luar disebut dengan appendix epiploice. Nah ini gambarannya seperti ini ya, usus besar. Setelah usus halus kita ke usus besar, ya, yang di tengah ada lumennya, kemudian ada lapisan mukosa, ya, ada lapisan mukosa, kemudian di bawahnya yang lebih bening seperti titik-titik ini adalah ya, ini adalah mukosa ya, ada taenia colinya, sedangkan yang termasuk mukosa ini ya, epithelium, interstitial gland, lamina propria, ya, kemudian muscularis, mukosa. Ini yang termasuk ke dalam lapisan mukosa. Ya. Kemudian untuk submukosanya, ya, submukosa ini yang titik-titik ini ya, yang seperti titik-titik ini di bawahnya lagi. Kemudian muskularisnya yang berwarna kemerahan, ya, yang berwarna kemerahan. Ya, mukosa muskularisnya hanya satu lapis ya, tidak seperti di intestinum halus tadi ya, usus halus atau usus kecil tadi. Kalau yang di usus besar ini muskularisnya hanya tersusun berarti membujur atau melintang ya ini ya. Ya, pokoknya satu jalur. Kalau yang tadi kan intestinum halus kan muskularisnya kan membujur dan melintang. Ya, kalau ini hanya
satu arah saja. Oh maaf, ada juga yang longitudinal dan sirkuler ya. Oh iya, ada juga nih. Sama ya, ternyata sama ada juga kok yang outer longitudinal dan sirkuler ya, ternyata sama ya. Susunan muskularis atau sel-sel otot pada usus besar sama ya dengan usus halus ya, atau usus kecil itu tersusun longitudinal dan sirkuler. Kemudian yang nomor 17 ini serosanya. Ya, serosanya. Nah, serosa yang nanti berhubungan dengan mesenterium ya. Nah, mesenterium inilah yang berhubungan dengan dinding tubuh atau dinding luar gitu ya. Jadi mesenterium itu istilahnya adalah didefinisikan sebagai organ yang menghubungkan antara usus dengan dinding perut gitu ya. Perut atau dinding tubuh bagian dalam. Kemudian usus buntu ya, struktur histologi usus buntu atau appendix vermiformis. Dinding usus buntu menyerupai dinding kolon tetapi menebal karena akumulasi jaringan limfoid. Ya. Lapisan mukosanya ada epitelium koluner selapis, kemudian lapisan submukosa berupa jaringan areolar dengan pembuluh darah, saraf, dan jaringan limfoid. Lapisan muskularis tersusun dua lapisan lengkap seperti pada bagian lain saluran pencernaan. Sedangkan lapisan serosanya tidak menunjukkan sifat-sifat pengecualian, artinya sama ya, sama dengan intestinum ya, sama dengan di usus. Ya. Nah ini kan yang menjadi kontroversi ya, karena appendix vermiformis ini tidak diketahui fungsinya gitu, tidak diketahui fungsinya. Bahkan katanya di Cina itu sudah pada dibuang gitu ya, dipotong ya, tidak digunakan gitu ya. Jadi ini sisa-sisa dari evolusi ya, sisa-sisa dari evolusi yang masih tersisa gitu ya, tapi tidak terlalu banyak berfungsi gitu. Bahkan malah bisa bisa apa jadi tempat pengumpulan sisa-sisa makanan kadang ya yang tidak tercerna, itu yang nanti justru malah menyebabkan penyakit kadang ya, radang usus buntu dan sebagainya. Tapi ya ini sih ya baru baca-baca saja ya, katanya atlet-atlet di Cina itu kan appendixnya sudah pada dibuang gitu ya. Karena itu lebih efisien gitu, lebih efisien uh, untuk menghasilkan tenaga, efisien untuk menghasilkan tenaga. Tapi ya baru dengar-dengar saja sih, belum pernah baca artikel dan sebagainya. Oke, ini untuk usus buntu. Kemudian kita ke rektum dan anus. Mukosa bagian atas serupa dengan mukosa pada bagian kolon. Muskularis mukosa, submukosa, dan otot polos tersusun melingkar. Permukaan bagian bawah atau serosanya terbentuk menjadi beberapa lipatan membujur disebut kolon rektal. Lipatan ini berpadu dan membentuk katup-katup dubur ya, atau anus ya. Jadi untuk proses pembuangan feses ya. Nah itu untuk salurannya ya, saluran-saluran pencernaan strukturnya sudah kita bahas. Sebenarnya masih banyak ya. Kalau mau lebih detail itu sebenarnya dari oris ya, struktur pada gigi, pada lidah, pada pipi itu sebenarnya juga harusnya kita bahas juga ya, tapi waktunya kurang nanti kalau itu semua dibahas. Silakan dibaca sendiri ya, silakan dibaca sendiri saja. Jadi kalau gigi itu strukturnya mirip tulang gitu ya. Kemudian kalau di biologi ruminansia itu dibahas semua ya, karena bentuk lidah dari ruminansia itu lebih ekstrim ya. Jadi papilanya itu lebih tebal gitu. Ya. Tapi kalau pada mamalia, kalau pada
mamalia bukan ruminansia sih tidak terlalu ya, tidak terlalu ini ekstrim, jadi tidak dibahas. Silakan dibaca sendiri aja. Susunannya sih hampir sama ya, susunannya hampir sama. Jadi untuk saluran pencernaan dimulai dari kafum oris sampai terakhir ke anus. Ya. Silakan ada pertanyaan dulu untuk saluran pencernaan, salurannya ya, baru di saluran sebelum kita lanjutkan ke kelenjarnya. Kelenjarnya hanya ada dua, hepar dan pankreas. Intinya itu saja sih secara umum susunannya 4 lapisan ya, mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Ya. Kalau mukosa itu lebih sering sel epitel ya, sel-sel epitel penyusunnya kemudian termodifikasi menjadi kelenjar. Ya. Jadi kelenjar. Kemudian submukosa, ya, submukosa ini jaringan epitel juga yang mendukung mukosa. Kemudian baru muskularis yang berupa sel otot. Kenapa perlu ada sel otot dalam saluran pencernaan? Ya itu tadi tentu saja untuk menggerakkan bolus agar terus bergerak sampai ke organ-organ yang selanjutnya. Gitu, ya. Kemudian paling bawah atau paling luar ada serosa yang biasanya berupa jaringan lekat, ya, jaringan lekat yang menghubungkan antara saluran pencernaan dengan dinding tubuh. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke kelenjarnya ya. Yang pertama kita bahas tentang hati, hepar atau liver, sama saja. Terdiri atas unit struktural yang disebut lobulus hati, ya. Jadi lobulus hepar berbentuk prisma poligonal dan berpusat ditempati oleh vena centralis. Jadi kalau kita buat preparat hepar gitu ya, nanti kita akan lihat struktur yang berupa lobulus gitu ya, berbentuk prisma poligonal ya. Jadi segi berapa itu? Segi 6 atau berapa itu ya. Kemudian di pusatnya ada vena centralis. Pada sudut pertemuan lobuli yang berbatasan terdapat suatu wilayah segitiga, di dalamnya terdapat vena dari arteri hepatika, pembuluh limfa, dan saluran empedu. Di dalam lobulus, sel hati tersusun menjadi pita sel hati yang bercabang dan beranas tumose. Di antara sinusoid dijumpai sel Kupffer, ya, termasuk ke sistem retikuloendotelial dan dapat berfagositosis. Ya, jadi sel-sel Kupffer yang nanti bisa berfungsi untuk fagositosis. Dan terdapat juga empedu yang ditampung dalam kantung empedu yang dihubungkan oleh pembuluh empedu atau ductus oleh ductus bersama ductus cysticus. Ya, jadi nanti produk-produk buangan dari hepar, ya, jadi zat-zat makanan yang dianggap racun ya, yang dianggap membahayakan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh biasanya terakumulasi di dalam hepar, kemudian di dalam hepar ditampung dalam empedu melalui ductus coledochus dan ductus cysticus. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, gambar yang atas itu sangat jelas terlihat bentuk yang masih poligonal ya, bentuknya poligonal tidak beraturan sih, segi 6 yes, poligonal lah, pokoknya poligonal ya. Kemudian di tengahnya ya yang bening itu ada vena centralis. Nah, sel-sel heparnya ini ada di antaranya ya, di antara poligonal ini, bangunan yang poligonal. Dan kalau diperbesar tampak seperti ini ya, sel-selnya pada hepar. Nah, ini lebih jelas ya. Seperti ini. Ke vena sentral nomor 9. Kemudian ada bile duct ini ya, bile duct atau saluran bile ini yang
empedu ya. Jadi saluran-saluran materi-materi buangan yang nanti akan dibawa ke empedu ini dilewatkan bil duct. Nah, ini gambaran secara diagramatis seperti ini ya. Dari vena porta. Nah, ini ductus biliferus ini kalau sudah keluar ya, bentuknya lebih besar. Kemudian untuk pankreas terdiri atas bagian eksokrin. Bagian eksokrin adalah alveoli yang menghasilkan suatu cairan yang alkalin yang menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase. Jadi kelenjar eksokrin yang mempunyai saluran sendiri dan sikletnya langsung dikenakan atau ditujukan kepada organ targetnya langsung. Kemudian bagian endokrin yang biasa disebut dengan bagian atau daerah Langerhans ya, Langerhans yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Ada tiga tipe jenis sel A, sel B, dan sel D. Sel B itu yang menghasilkan glukagon, sel A itu yang menghasilkan glukagon, sel B menghasilkan insulin, dan D ini yang mensekresi atau menghasilkan somatostatin. Ini bentuk sel-sel pada organ pankreas ya. Nah, ini yang lebih jelas gitu ya. Jadi yang eksokrin ya, yang sel-sel eksokrin yang bentuk kelenjar eksokrin ini berada di sebelah luar, ya, sebelah luar. Sedangkan sel A, sel B maupun sel D ya, yang berupa sel atau yang membentuk kelenjar endokrin itu berada lebih dalam. Nah, ini ya, pankreasnya terletak di antara kandung kemih ya, ini kemudian menempel pada usus ya, menempel pada usus sebelum duodenum, usus besar ya. Oke, sudah selesai, sudah disampaikan semua slide-nya. Silakan yang mau bertanya. Saya izin. Iya, silakan. Mbak siapa namanya? Saya Desi. Oh, gantian dulu. Iya, siapa? Retno dulu, Retno. Oh itu Pak, kalau mules itu mekanisme dengan apa ya? Kaitannya dengan pencernaan itu apa ya Pak? Kalau perut terasa mules gitu. Iya. Ya, mulesnya apa dulu ini? Mulesnya karena ini ya, apa? Pedas gitu mungkin ya. Ini sudah ke fisiologi sebenarnya, Iya, pedas. Iya. Iya, mungkin karena bahan makanannya istilahnya irritable gitu ya, irritable atau bisa mengiritasi sel-sel epitel di lambung gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan memang rasa sakit ya, rasa sakit mulus dan sebagainya ya. Sama seperti
zat-zat makanan lain yang bisa menyebabkan sel-sel pada epitel itu iritasi gitu ya, iritasi karena terlalu asam ya, terlalu basah, terlalu pedas gitu kan, terlalu kandungan misalnya kopi ya, orang yang tidak sering kopi tapi kopi gitu ya. Jadi pokoknya zat-zat makanan yang kandungannya itu terlalu ekstrim ya, tidak biasa, sehingga menimbulkan iritasi ya, iritasi pada sel-sel epitel lambung, itu biasanya menimbulkan itu rasa mules itu. Jadi setahu Pak Teguh ya, setahu Pak Teguh, coba nanti di fisiologi hewan mungkin ditanyakan lagi, setahu Pak Teguh itu rasa mules itu terjadi karena adanya gangguan atau iritasi ya, iritasi pada sel epitel. Jadi mukosa ya, di mukosa lambung ya, di mukosa lambung. Kalau di esofagus belum terasa ya, baru terasa nanti setelah di ventriculus biasanya, karena reaktif sel-sel epitel yang ada di ventriculus. Gitu, Retno? Iya Pak. Oke Pak. Iya. Jadi iritasi pada sel-sel epitel. Oh ya, ini yang absen ya, sebentar. Saya cek yang absen. Sama tadi yang tanya kedua siapa? Sebentar, ini Reicika, kemudian Siti Nur Hoiria. Oke. Reicika, sebentar Pak Tukar absen kan dulu. Reicika. Hoiria sudah. Siti Nur sudah. Reicika ini di mana? Sebentar ya, yang tanya tahan dulu. Nah ini Reicika. Ya. Oke, sudah. Tinggal satu orang. Sebastian ini mesti. Ya, udah. Tinggal satu orang saja, Sebastian. Oke, silahkan tadi siapa yang mau bertanya? Saya Pak Desi. Iya, Desi. Silakan Mbak Desi. Pak, saya masih kurang paham yang beranastomose sama sistem retikular endotelial yang di hepar. Bisa dijelaskan? Iya. Terima kasih. Iya. Kita kembali ke slide-nya. Nah, ini loh. Anastomose itu seperti membentuk percabangan, hampir sama dengan sinsitium pada sel otot. Ya. Ini. Oh iya, kursornya Pak Tuh nggak bisa kalian lihat ya. Ini di gambar ini kan ada sel-selnya yang seperti membentuk percabangan. Ya. Istilahnya kalau pada sel hepar kita sebut dengan beranastomose. Ya. Sel hepar ya. Ya, sel hepar maupun pankreas ya. Sel hepar juga sama sih sebenarnya ini. Ini kan, oh ya, ini betul sel hepar ya. Sel hepar, ya ada vena centralis, betul sel hepar. Mbak Desi bisa lihat ini ya di PPT-nya, slide-nya. Iya Pak. Ya, Ya. jadi bentuk sel-sel hepar ya, sel-sel hepar yang tersusun seperti membentuk percabangan ini ya, seperti membentuk percabangan ini kita namakan beranastomose. Jadi bedanya kalau pada sinsitium itu sebenarnya adalah satu sel ya, pada sel otot yang sepertinya dia membentuk percabangan ya. Sepertinya dia membentuk percabangan padahal dia dari satu sel sebenarnya ya.
hanya karena posisi lokasinya saja yang berhimpitan dan sebagainya, sehingga satu sel bisa seperti bercabang gitu ya. Tetapi kalau pada hepar itu sebenarnya susunannya banyak sel ya, dari banyak sel yang tersusun kemudian susunannya seperti bercabang. Jadi bukan dari satu sel. Paham ya bedanya ya? Sama-sama membentuk percabangan, tetapi kalau pada otot kita sebut biasanya sinsitium itu dari satu sel otot seran lintang gitu, sepertinya dia nampak bercabang ya. Dari satu sel sepertinya ujungnya seperti bercabang dan sebagainya ya. Tetapi kalau pada sel hepar itu lebih cenderung dari susunan yang semula segaris kemudian nampak seperti bercabang, susunan selnya ya. Bercabang, kemudian bercabang lagi. Itu untuk anastomose. Yang satunya lagi apa? Ya, Sistem retikulum endotelial, Pak. Ya, yang mana? Apa? Kurang dengar. Retikulum endotelial. Itu istilahnya di mana ya? Ada di PPT? Iya, di hepar, Pak. Di hepar ya? Sebentar. Mana? Retikulum endo. Di bagian mana ya? Adakah di PPT? Yang dijumpai sinusoid cell cover. Cell cover. Iya. Oh ya. Bentar ya. Antara sinusoid dijumpai sel cover, termasuk ke sistem retikuloendotelial dan dapat berfagositosis. Oh ini ya. Jadi sel cover ini adalah sel-sel yang bisa berfagositosis ya, yang bisa berfagositosis merupakan retikuloendotelial. Jadi suatu sistem ini sebenarnya apa? Saluran gitu ya, saluran antara apa namanya di dalam sel ya, di dalam sel ya, sebenarnya ini. Jadi retikulum endotelial. Ya. Oh ya, dari sel ke sel ya, dari sel ke sel. Oh ya, paham. Mungkin lebih di gambarnya ini ya. Nah ini di gambarnya ini ya. Jadi apa namanya? Nah ini ya. Jadi sel-sel cover itu biasanya dia berjalan ya, berjalan di antara sel-sel ya, di antara sel-sel hepar ya. Ya, berjalan di antara sel-sel hepar. Nah, dia nanti akan memfagosit ya, memfagosit materi-materi yang dikeluarkan dari sel-sel hepar ya, dikeluarkan dari sel-sel hepar, kemudian yang memakan adalah sel cover ini. Nah, dari sel cover ini nanti baru dikeluarkan bisa ke apa namanya saluran build-up tadi ya, sampai ke empedu ya, bisa juga di apa namanya diikutkan darah ya, diikutkan darah untuk nanti mungkin dibuang melalui proses penyerapan di ginjal ya sampai jadi feses ya. Jadi retikuloendotelial itu maksudnya menghubungkan antara sel-sel yang ada di dalam hepar kemudian sampai dibawa keluar dari hepar ya. Yang memfagosit, yang membawa ini adalah sel-sel cover ya. Bisa difagosit, kalau bisa dihancurkan dan materi-materi yang bisa digunakan direabsorpsi lagi ya, dipakai untuk proses metabolisme di dalam sel hepar. Tetapi kalau tidak bisa dikeluarkan lewat build-up tadi atau lewat pembuluh darah, bukan pembuluh darah ya. Sementara itu jawaban dari Pak Teguh ya.
Desi bisa paham? Ya, jadi semacam saluran, ya, sistem saluran yang menghubungkan antara sel-sel hepar sampai bisa keluar, ya, keluar dari sel hepar. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Silakan, ada lagi? Bapak, saya izin bertanya. Ya, Mbak Desi, sambil nanti saya cari-cari lagi jawabannya ya. Setahu Pak Teguh seperti itu, yang seingatnya ya, gak lupa juga sih, gak lupa, tapi seingat Pak Teguh itu. Jadi sebuah saluran ya, sebuah saluran yang menghubungkan antara di dalam sel hepar sampai keluar sel hepar. Ya Pak. Ya, silakan. Tadi yang mau bertanya lagi, silakan. Saya tidak izin bertanya, Pak. Ya, ya silakan. Jadi dikatakan kalau sel argentavin itu mampu memproduksi serotonin ya, Pak? Iya, Nah, argentavin ya, argentavin ya. Sel-sel Iya, Pak. argentavin, ya. Ya, berarti apakah secara tidak langsung itu sel argentavin ini memengaruhi mekanisme penghantaran impuls saraf, Pak? Karena serotonin sendiri itu kan merupakan neurotransmitter, kalau nggak salah ya, Pak. Iya, iya. Serotonin selain sebagai hormon, dia juga sebagai neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu kan banyak ya, ada hormon, ada bisa asetilkolin ya, zat kimia dan sebagainya. Serotonin juga bisa berfungsi sebagai neurotransmitter juga ya. Tetapi yang di ini tadi ada di mana Pak? Argentavin itu ada di iya, nih, ini ada di lambung. Itu seperti yang sudah Pak Teguh sampaikan tadi, memang belum sepakat ya para. Coba kalian baca, kalau dibaca di buku-buku textbook gitu kan, fungsinya itu tidak jelas ya, belum jelas gitu, belum disepakati. Tetapi yang sudah disepakati memang pada sel-sel yang dinamakan sel argentavin itu membentuk kelenjar yang mampu menghasilkan serotonin. Nah, serotoninnya ini untuk apa? Itu belum jelas. Yang selama ini menjadi dugaan, serotoninnya ini berpengaruh pada gerak peristaltik pada lambung. Ya, jadi supaya lambung bisa bergerak peristaltik gitu ya, ya menekan bisa secara mekanis ya pada makanan ya, pencernaan secara mekanis dan sebagainya, dan juga untuk menggerakkan bolus ya supaya berjalan ke intestinum atau ke usus, itu diduga karena adanya serotonin dari sel-sel argentavin ya. Tetapi itu baru dugaan. Nah, mekanismenya mungkin saja ya, tetapi kalau dari prosesnya sih ya, kayaknya tidak bisa berfungsi sebagai neurotransmitter ya. Kalau neurotransmitter karena kan yang menghasilkan kan harusnya dari sel saraf ya. Nah, dari sel saraf kemudian keluar ke ujungnya itu ya, kemudian nanti baru ditangkap oleh sel ototnya untuk bergerak. Padahal ini yang menghasilkan adalah kelenjar. Ya, jadi bukan sel saraf. Serotoninnya dihasilkan oleh kelenjar, bukan dari saraf. Ya. Jadi tidak berfungsi sebagai neurotransmitter. Ya. Jadi dia mungkin pengaruhnya itu mungkin langsung ya, jadi ke ototnya itu langsung ya. Begitu ada serotonin, mungkin di sel ototnya itu ada reseptornya ya, kemudian serotoninnya berikatan dengan reseptor, nah kemudian memerintahkan agar sel ototnya berkontraksi. Jadi lebih berfungsi sebagai hormon mungkin ya, hormon. Atau mungkin ya, jadi bukan neurotransmitter, fungsinya bukan neurotransmitter, karena yang menghasilkan serotonin ini adalah kelenjar.
sel-sel yang dinamakan argentavin yang membentuk kelenjar, bukan dari sel saraf. Itu. Baik, Pak. Terima kasih Iya. penjelasannya. Iya, sama-sama. Silakan, masih ada lagi pertanyaan? Minggu depan kan kita sudah UTS ya. Ya. Kemarin sudah saya ini tawarkan untuk tipe soalnya, sudah apa belum? Atau dikaji hanya? Aku lupa. Banyak ngajarnya soalnya. Belum ya? Oke. Jadi seperti di kultur jaringan hewan kemarin Pak Teguh sampaikan, kira-kira untuk soal UTS-nya bentuknya apakah mau tipe 1 itu biasanya bentuknya adalah satu soal saja yang nanti jawabnya berupa analisis ya. Jadi memancing, merangsang kalian untuk bercerita gitu ya, bercerita tentang histologi. Kemudian tipe yang kedua nanti kita ya seperti ujian offline biasa ya, ada 4 atau 5 soal yang diambilkan dari materi PowerPoint yang Pak Teguh sampaikan. Silahkan mau tipe 1 atau tipe 2. Pak Teguh tawarkan biar enak ya. Tipe 2, Pak. Tipe 2. Ini siapa Mas siapa? Iwan, Pak. Iwan. Mas Iwan ya? Yang lain? Tipe 2, Pak. Oh iya. Tipe 2, Siapa? Pak. Iya. Oh. Tipe 2, Pak. Baik, Saya tipe baik. 2, Pak. Siap, ya. Tipe 2, Pak. Ya. Tapi tidak boleh copy paste loh ya jawabannya. Nanti kalau ada yang sama Pak Teguh tahu loh, ada cekernya kok. Ya, nggak boleh copy paste loh ya. Ya, nanti kalau ada yang jawaban yang sama persis nanti langsung coret salah. Kemungkinan soalnya 4 atau 5 masing-masing 20 sampai 25 poin nilainya ya satu soal. Oke, jadi kita sepakat bentuk soal untuk UTS-nya nanti seperti soal-soal offline ya. Soal offline ada 4 sampai 6 soal lah ya. Semuanya dari materi PPT yang sudah Pak Teguh berikan. Tetapi tidak boleh copy paste. Jawabannya tidak boleh copy paste dari temannya atau dari PPT ya. Harus diketik ulang ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada. Gitu ya. Jadi untuk soal UTS sudah sepakat loh ya. Jadi jangan ada yang protes lagi nanti. Misalnya loh tipe soalnya kok begini gitu ya. Kok beda, kok nggak sama dengan dosen ini misalnya. Gitu. Nggak ada protes ya. Sudah saya tawarkan. Dan kita sudah sepakat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan kita sudah sepakat untuk tipe soal UTS, karena semua soal dari Pak Teguh ya kan 7 kali pertemuan semuanya dari Pak Teguh, jadi nanti kita UTS-nya soalnya dari saya semua. Oke, baik mungkin kita bisa akhiri dulu kuliah untuk hari ini. Terima kasih sudah kuliah dengan Pak Teguh 7 kali. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan ya. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi ya mungkin semester depan. Dan untuk yang selanjutnya nanti dengan Bu Ati ya, dengan Bu Siti Martiati, insya Allah beliau lebih menguasai materi histologi karena mungkin beliau yang sudah mengampu dari awal. Dan waktu saya dulu kuliah ya, Bu Ati ngajarnya sudah histologi ya. Jadi saya walaupun kelihatan tua gini ya memang mukanya boros, saya dulu itu mahasiswanya Bu Ati ya, Bu Siti Martiati. Nah. Oke, kok jadi curhat. Gitu ya, sudah sepakat ya, nggak boleh protes loh ya nanti soalnya. Ya, Iya, Pak. Ya, siap. Ya, oke. Baik, selamat siang. Kita akhiri dulu kuliahnya.
silahkan belajar ya, dibaca-bacalah sedikit ya slide-nya supaya tahu besok biar cepat gitu nyarinya jawabannya. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, dibaca PPT-nya, sebenarnya sudah Pak Teguh upload di MS Team, tinggal di-download aja. Ya. Baik, Pak. Ya, ya. Terima kasih banyak, Oke, Pak. ya, sama-sama, sampai ketemu.